Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran badan usaha bagian kedua materi ekonomi kelas 10 SMA. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang badan usaha milik negara, pengelolaan dan peran dari badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha milik negara atau BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 3, bentuk dari perusahaan BUMN dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perusahaan umum atau perum, dua perusahaan perseroan atau persero atau PT. Perusahaan umum atau perum adalah perusahaan milik negara yang modal seluruhnya milik negara, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, bergerak di dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utamanya yaitu untuk melayani kepentingan umum sekaligus untuk mencari keuntungan. Contohnya perum husada bakti, perum pegadaian, perum pelayaran. Ini ada perum seperti gambar ini, perum peruri ya, untuk ini perusahaan percetakan uang. Adapun ciri-ciri perusahaan umum atau perum: satu, melayani kepentingan umum. Dua, umumnya bergerak di bidang jasa vital. Tiga, dibenarkan memupuk keuntungan. Empat, berstatus badan hukum. 5. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta. 6. Hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata. 7. Modal keseluruhan dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan. 8. Dipimpin oleh seorang direksi. 9. Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara. 10. Laporan tahunan perusahaan disampaikan kepada pemerintah. Kelebihan perusahaan umum atau perum diantaranya: 1. Menangani bidang-bidang usaha yang penting. 2. Bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Keuntungan yang didapat digunakan lagi sebagai dana pembangunan. 3. Seluruh modalnya milik pemerintah, baik pusat ataupun daerah. 4. Dibanding perjan, perum bekerja lebih efisien karena selain memberi layanan kepada masyarakat juga dituntut untuk meraih laba atau keuntungan. 9. Dengan status pegawai perusahaan negara atau daerah, budaya kerja di perum umumnya lebih baik daripada di perjan. Kelemahan perusahaan umum: 1. Masih terjadi pemborosan karena tidak ada persaingan usaha atau perusahaan saingan. 2. Tingkat produktivitas pegawai umumnya masih di bawah pegawai perseroan atau PT. 3. Sering menjadi alat politik kelompok tertentu sehingga perum menjadi sapi perahan untuk kepentingan kelompok tersebut. 4. Jika perum rugi, berarti negara yang dirugikan. Baik, sekarang kita ke bentuk yang kedua, yaitu perusahaan perseroan atau persero atau PT. Perusahaan perseroan atau persero adalah perusahaan negara yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah dan bergerak di bidang produksi dengan tujuan memperoleh laba. Contoh ini seperti dalam gambar ini, contoh PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT Semen Gresik, PT BRI, PT Bank Mandiri dan sebagainya. Adapun ciri-ciri perusahaan perseroan: 1. Memupuk keuntungan. 2. Sebagai badan hukum perdata. 3. Hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata. 4. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. 5. Tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara. 6. Dipimpin oleh seorang direksi. 7. Status pegawainya sebagai pegawai perusahaan swasta. 8. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Adapun kelebihan perusahaan perseroan atau persero: 1. Mencari keuntungan, dan yang kedua memberi pelayanan kepada masyarakat umum. 2. Modal pendiriannya berasal dari sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham.
Adapun kelemahan perusahaan persero yaitu tidak memperoleh fasilitas negara dan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Baik, sekarang kita belajar tentang BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut serta membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi. Karakteristik BUMD atau ciri-ciri BUMD adalah yang pertama, badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah. B. Badan usaha dimiliki oleh satu pemerintah daerah, bisa lebih dari satu pemerintah daerah, satu pemerintah daerah dan bukan daerah, atau lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan daerah. C. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah. D. Modal bukan merupakan organisasi perangkat daerah. E. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. Sedangkan pendirian BUMD bertujuan untuk A. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. B. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. C. Memperoleh laba atau keuntungan. Contoh dari BUMD, ini bisa lihat, ini ada Bank Jateng, ada PDAM, ada Bank Jabar, dan sebagainya. Baik, sekarang kita masuk kepada pengelolaan badan usaha. Telah dijelaskan pada sebelumnya bahwa badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pengelolaan yang baik atau diperlukan scientific management. Pengelolaan yang baik harus memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan badan usaha. Prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Seluruh kegiatan usaha ditujukan untuk mencari keuntungan. Kegiatan usaha dilakukan secara terus-menerus, bersifat tetap, berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, persaingan antar badan usaha secara sehat, keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha. Nah, sekarang kita belajar tentang prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha milik negara. Pembangunan di bidang ekonomi selalu mengutamakan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, tujuan didirikannya badan usaha negara adalah untuk melayani kepentingan sekaligus kemakmuran masyarakat. Adapun pengelolaan badan usaha milik negara harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih bersifat sosial, walaupun dibenarkan mencari keuntungan. 2. Sebagai salah satu sumber penghasilan negara, maka keuntungan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Pemerintah aktif mengatur kebijakan maupun teknisnya. 4. Selama masih dibutuhkan keberadaannya, maka badan usaha milik negara harus terus berlanjut. 5. Jenis usahanya bersifat tetap yang terdiri atas perum dan persero.
Prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha milik swasta. Ya, baik. Usaha swasta selalu mendapat perhatian, kebebasan, dan hak hidup di masyarakat. Daya inisiatif masyarakat swasta tetap dikembangkan. Pemerintah selalu memberikan pengarahan dan bimbingan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, usaha swasta terus dikelola dan ditingkatkan keberadaannya di masyarakat, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan mempertinggi kehidupan perekonomian. Badan usaha milik swasta atau BUMS dalam menjalankan kegiatannya harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Bertujuan mencari keuntungan. 2. Keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha agar lebih besar dengan tidak mematikan usaha kecil. 3. Bentuk badan usaha disesuaikan dengan besarnya modal dan keuntungan yang diperoleh. 4. Modal dan pengelolaan usaha diatur oleh swasta. 5. Pelaksanaan usahanya terus-menerus untuk menjamin kontinuitas perusahaannya. 6. Untuk pengembangan usahanya dapat mengadakan kerjasama dengan pihak asing. Baik, sekarang peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Pada uraian di atas kita sudah tahu mengenai BUMN, BUMD, dan BUMS. Lazimnya sebuah perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan pastilah mempunyai satu tujuan, yaitu memperoleh keuntungan yang ditetapkan. Begitu pula dengan ketiga badan tersebut. BUMN, BUMD, dan BUMS pun mempunyai tujuan yang sama dengan perusahaan secara umum, yaitu laba. Namun, kegiatan BUMN, BUMD, dan BUMS tidak pernah lepas dari pemerintah dan masyarakat. Artinya, BUMN, BUMD, dan BUMS memiliki peran lebih bagi perekonomian nasional. Mengapa? Karena kegiatan masing-masing badan usaha tersebut mendatangkan penerimaan bagi negara. Penerimaan negara ini akan dialokasikan kepada pengeluaran negara. Hal-hal yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara diatur dalam APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, yang kita bahas di materi kelas 11 nanti. Nah, sekarang bagaimanakah peran BUMN, BUMD, dan BUMS? Mari kita simak. Peran BUMN. 1. BUMN memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya listrik yang dikelola oleh PT PLN, pelayanan jasa angkutan kereta api oleh PT KAI, minyak dan gas bumi dikelola oleh PT Pertamina. 2. BUMN dapat mencegah kemungkinan timbulnya monopoli oleh swasta. Selama ini BUMN masih menikmati kedudukan monopoli di Indonesia di sektor industri pengolahan, antara lain PT Pusri untuk pupuk, PT Krakatau Steel untuk baja. Di sektor perhubungan, beberapa BUMN yang besar juga menikmati monopoli yang mutlak di pasaran tempat mereka bergerak, seperti PT Garuda Indonesia Airways yang menikmati monopoli dalam penggunaan pesawat jet dalam penerbangan domestik, dan PT KAI dalam angkutan kereta api. 3. BUMN sebagai sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak. BUMN dapat menjadi sumber pendapatan negara selain pajak. Apabila perusahaan negara terus mengelola sektor-sektor strategis, besar kemungkinan pembangunan di Indonesia akan semakin bertumbuh dengan cepat. Karena semua laba atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan milik negara akan langsung masuk dalam kas negara, yang nantinya akan dipergunakan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. 4. Memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Dengan dibukanya lowongan kerja di beberapa BUMN akan tercipta lapangan kerja baru. 5. Menyumbang pertumbuhan perekonomian nasional. BUMN merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di berbagai bidang. Salah satu BUMN yang praktiknya sangat dekat dengan masyarakat dan bersinggungan langsung dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia yaitu badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang keuangan. Bentuk BUMN bidang keuangan yang praktiknya sangat dekat dengan masyarakat yaitu bank. Berikut beberapa bank yang masuk dalam BUMN, misalnya PT Bank
Negara Indonesia, PT BRI, PT Bank Taman Negara, PT Bank Mandiri, dan sebagainya. BUMN memiliki produk kredit usaha rakyat dengan bunga yang relatif kecil. Keberadaan kredit usaha rakyat dengan bunga kecil ini tentu sangat membantu masyarakat maupun UMKM mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Peran yang keenam, menjadi stabilisator perekonomian. Dengan bantuan BUMN, pemerintah mampu menerapkan kebijakan yang mampu menetralisir masalah perekonomian yang ada dan menghalangi kinerja perekonomian bangsa. Untuk itulah kehadiran BUMN bisa berperan sebagai stabilisator perekonomian. Sebagai contoh, terjadi peningkatan harga kebutuhan bahan pokok beras yang tidak wajar di pasaran. Ketika hal tersebut terjadi, maka inilah saatnya BUMN melaksanakan perannya sebagai stabilisator perekonomian melalui salah satu BUMN-nya, yaitu Perum Bulog. Melalui Perum Bulog, pemerintah akan mengendalikan harga beras tersebut tanpa adanya unsur monopoli. Hal ini dilakukan mengingat beras adalah kebutuhan pokok yang vital. Jadi tidak boleh ada kelompok atau perorangan yang menguasai dan memonopoli beras, kecuali pemerintah, karena pemerintah bertujuan menjaga stabilitas dalam masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan pribadi semata. Jadi Bulog berusaha selalu menjaga agar pasokan beras di masyarakat cukup dan harganya wajar. Jika harganya terlalu tinggi, konsumen tidak mampu membelinya, sedangkan jika terlalu murah, maka petani yang akan dirugikan. Adapun peran badan usaha milik swasta, yang pertama, membantu pemerintah membuka cabang produksi yang tidak ditangani pemerintah. Misalnya perusahaan Bakri Brothers berpatungan dengan Bapindo sejak tahun 1981 menghasilkan pipa ukuran besar untuk kebutuhan industri minyak dan gas, saluran air pipa panjang kontus dan sebagainya. 2. Membantu pemerintah dalam ekspor non-migas, misalnya CPO atau minyak kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan batu bara. Selain itu ada juga sektor lain, yakni ikan, hasil laut, furnitur, kayu, tekstil, kertas, dan sebagainya. 3. Sebagai partner pemerintah dalam mengolah sumber daya alam, contoh di bidang perindustrian Freeport Indonesia Incorporated bekerjasama dengan pemerintah mengolah pertambangan emas. 4. Membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja, adanya kesempatan kerja bagi masyarakat yang memenuhi syarat penerimaan karyawan. Sedangkan peranan badan usaha milik daerah atau BUMD, yang pertama, meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah dari penerimaan pajak daerah setempat akan meningkatkan pendapatan asli daerah. 2. Membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional. Misalnya di daerah setempat ada produk unggulan seperti daerah Solo, Yogyakarta memiliki produk unggulan batik. Dengan produk unggulan tersebut, daerah Solo, Yogyakarta akan menampakkan ciri khasnya sehingga daerah lain tertarik untuk berminat terhadap produk tersebut. 3. Memperluas kesempatan kerja daerah, membuka kesempatan kerja bagi penduduk setempat. 4. Mengusahakan pemerataan bangunan dan hasil-hasilnya. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak digunakan untuk pembangunan daerah setempat, misalnya perbaikan jalan raya. Apabila BUMN, BUMD, dan BUMS dapat dikelola dengan baik, dalam arti manajer mampu melaksanakan fungsi manajemen dengan tepat guna dan berhasil guna, maka diharapkan taraf hidup masyarakat akan semakin meningkat. Dengan demikian, badan usaha mampu memberikan peranan yang positif bagi perekonomian bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.